Pada abad 19, para pedagang dari beragam etnis dan bangsa menjadikan Batavia sebagai kota kosmopolitan. Selain pedagang Eropa yang mendatangkan keuntungan, ada juga pedagang dari Arab dan Tionghoa yang menyaingi mereka. Para pedagang memiliki strategi bisnis agar bisnis dapat berjalan dan memenangkan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, termasuk para pedagang Tionghoa. Salah satu strategi bisnis yang dilakukan para pedagang Tionghoa adalah menjalankan bisnis hiburan malam. Salah satu daerah di Batavia yang punya banyak orang-orang Tionghoa perantauan adalah daerah Glodok. Dalam sejarahnya, jauh sebelum Belanda membangun Batavia di tahun 1919, orang-orang Tionghoa sudah tinggal di sebelah timur Muara Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan. Mereka menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, termasuk air minum bagi para pendatang yang singgah di pelabuhan. Namun, ketika Belanda membangun loji atau benteng di tempat itu, mereka pun diusir. Baru setelah terjadinya pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada 9 Oktober 1740, mereka ditempatkan di kawasan Glodok. Inilah wajah Glodok saat ini. Walaupun pembangunan di kawasan ini begitu pesat, nilai sejarah dari setiap bangunan-bangunan tua tidak lekang oleh waktu. Sebut saja Museum Fathahillah. Museum yang berdiri di era pemerintahan kolonial Belanda, gaya arsitekturnya klasik, perpaduan Eropa, Tionghoa, dan Indonesia. Gedung yang dulunya adalah balai kota ini memiliki ruang tahanan pada masa VOC dan menjadi penjara utama di kota Batavia. Pengunjung yang datang ke Museum Fathahillah dapat melihat perabot-perabot lama seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain, hasil peninggalan Belanda pada masa penjajahan. Terutama banyak ditemukan lemari dengan bentuk dan ornamen yang beraneka ragam, mulai dari perpaduan gaya Eropa seperti barok dan rokoko. Gaya barok terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu gaya barok periode Louis XIV dan periode Queen Anne. Gaya furniture barok yang berkembang di Italia, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Lalu ada yang dinamakan petak 9. Petak 9 merupakan Chinatown atau pecinan yang tersohor di Jakarta Barat. Saat sampai di kawasan ini, kita disambut dengan para pedagang kaki lima di setiap kanan dan kiri jalan. Kita juga bisa menemukan surga kuliner ketika berada di kawasan ini. Bangunan tua yang juga masih kokoh berdiri sampai hari ini adalah tempat ibadah. Karena sangat dirasa perlu untuk mendirikan tempat ibadah di daerah ini, agar orang-orang Tionghoa perantauan tidak terjerumus pada dunia hiburan malam pada saat itu. Selain ada Vihara Dharma Jaya dan Dharma Bhakti, ada satu bangunan gereja yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Nama gereja itu adalah Santa Maria de Fatima. Kita bertemu dengan Bapak Andreas Ikuan. Beliau adalah salah satu pengurus di gereja Santa Maria de Fatima. Kita akan mengetahui banyak hal tentang gereja ini melalui beliau. Asal mula gereja Santa Maria de Fatima yaitu pada tahun 1950-an atau 53 itu
para imam Yesuit membeli sebidang tanah di kawasan Pecinan Glodok ini. Ini ada sebuah rumah dari Tuan Kapitan yang bermarga Jew, dibeli pada tahun 1954 sama para pastor Yesuit. Itu dijadikan sebagai tempat untuk kursus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Terus pada tahun 1954 juga dimulailah misa pertama di kapel Parkito Sebu ini, yaitu di bangunan ini, diikuti oleh sekitar 16 orang dan 4 orang imam. Seiring pertumbuhan waktunya, pada tahun 1955 karena misa perdana itu 20 orang dan bertambah jadi sekitar 200 orang. Tahun 55 disahkan sebagai paroki, yaitu Paroki Santa Maria de Fatima Tua Sibiu. Gereja Santa Maria de Fatima itu mengambil nama dari Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala di daerah Fatima, itu di daerah Portugal, sebuah kota kecil. Karena Gereja Katolik kan biasa memakai nama pelindung Santo dan Santa. Jadi karena kita Oktober itu 13 Oktober sebagai hari jadi Gereja Santa Maria de Fatima, maka diambillah nama pelindung Santa Maria de Fatima. Ciu, pedagang dan kapitan Tionghoa, mendirikan rumah berhalaman luas di Glodok, Batavia pada awal abad ke-19. Terdiri dari satu bangunan utama beratap ekor walet, 2 bangunan sayap, dan 2 singa batu di halaman depan. Balok-balok didatangkan dari Tionghoa yang disambung dengan pasak kayu. Bentuk bangunan gereja sendiri ini sebagai awalnya tuh rumah Tuan Kapitan yang bermarga Jew itu. Ini rumah tradisional dari Tiongkok. Jadi ada orang bilang ini gereja apa kelenteng atau wihara, tapi ini sebenarnya rumah dari Tuan Kapitan atau lurah bangsawan di zaman kolonial Belanda. Untuk di sini ada bangunan induknya ini sekarang di sini yang paling depan. Terus ada bangunan kedua dijadikan sebagai altar. Terus sisi kanan dijadikan sebagai ruang sekretariat, perkantoran, dan sisi sebelah kiri sebagai ruang pertemuan-pertemuan atau meeting. Terus di paling sisi belakang, bangunan terakhir belakang sebagai tempat tinggal romo atau pastor. Awal mula pembelian tanah itu dulu sekitar 1 hektar, tapi kemungkinan seiring pertumbuhan waktu dan pelebaran itu bisa lebih dari 2 hektar. Kalau sebagai sekolah sebenarnya awal mula emang para pater sebelum terbentuk gereja mendirikan kursus-kursus bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman itu dipakai ruangan-ruangan ini. Setelah menjadi gereja, akhirnya sekolah fokus di sebelah bangunan gereja. Kursus itu namanya kalau nggak salah itu Richie Youth Center sama Richie Youth Camp. Yang Youth Centernya itu di tempat sekolahan yang sekarang jadi sekolah. Kalau yang senternya di gereja sini. Waktu itu tahun 1954 ya kalau tidak salah. Sekarang menjadi sekolah Yayasan Richie. Richie sendiri mengambil nama seorang misionaris yang masuk ke Tiongkok. Awal mula perintisan gereja ini dan sekolah kan para pater Yesuit, mereka dari tahun 50 itu mereka dari Tiongkok menuju ke Tua Sibiu, Jakarta Barat ini. Dan mereka mendirikan awalnya kursus-kursus namanya Richie Youth Camp, terus jadi sekolah Richie, ikut strada Richie, terus akhirnya pada tahun 72 atau 78 itu melepaskan diri berdiri sendiri sebagai Yayasan Richie. Pada 1970, gereja direnovasi besar-besaran. Lantai dan langit-langit diganti, dipasang pula patung Maria de Fatima. Selang waktu kemudian, dipasanglah ukiran kayu dari Italia, menggambarkan
Yesus disalib bersama dua orang penjahat. Ornamen gereja ini yang masih kental dengan tradisi Chinese, yaitu bangunan sini dari pilar-pilar kayunya sama motifnya masih bertahan sampai sekarang. Terus di sisi altar, di situ dari warna sendiri, terutama warna emas sama warna merah. Kalau emas itu melambangkan kekuasaan atau kaisar, warna merah itu sebagai lambang kebahagiaan atau keberuntungan. Makanya di sini masih tetap bertahan seperti itu, dan sama ada rayap-rayap di atas itu masih bertahan. Ornamen yang diperbarui yaitu penyambungan antara bangunan utama yang depan sama ke bangunan yang tengah. Di sini ditambahkan untuk kasih atap karena mau dipakai untuk sebagai bangunan gereja. Jadi awalnya dulu kan kapelnya itu di paling depan sini. Karena jumlah umat meningkat, jadi disambunglah bangunan sisi depan sama bangunan sisi tengah untuk dipakai sebagai gereja. Untuk sebagai ciri khas gereja Katolik, maka setelah renovasi itu dipasanglah di atas altar ada ukiran kayu salib, dan di dalam samping kiri kanan altar ada Bunda Maria sama Hati Kudus Yesus. Gambar-gambar ornamen itu yang digambar, yang figura itu melambangkan bahwa itu stasi perjalanan salib Yesus waktu dia di Kalvari, yaitu sebagai jalan salib. Ada satu perhentian sampai ke perhentian yang ke-14. Untuk ornamen gambar-gambar itu ada sebagai stasi jalan salib, yaitu perhentian 1 sampai perhentian ke-14. Di situ melambangkan atau mengandung arti bahwa perjalanan Yesus Kristus pada waktu penyaliban dari gerbang Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Kalau patung dua singa di depan bangunan gereja itu, kalau sebagai gereja Katolik sendiri itu tidak ada arti yang mencolok, tapi itu patung peninggalan dari pemilik rumah ini yang dulu yaitu seorang kapitan atau tuan tanah. Makanya dia kan sebagai keluarga terpandang atau bangsawan, jadi patung itu melambangkan sebagai kemegahan atau kebesaran. Untuk patung Bunda Maria sama patung Hati Kudus Yesus itu didatangkan dari Italia. Itu kayu yang dipahat oleh pemahat Italia, dibikin mukanya menyerupai muka Asia, versi Asia. Rata-rata kan patung Bunda Maria itu mukanya muka fish dari fish Eropa atau dari itulah Palestina atau dari Israel. Tapi ini dari fish Asia. Bangunan yang masih bertahan dari dulu itu bangunan sisi depan sini, terus bangunan altar sama kiri kanan dan belakang. Itu untuk struktur fisik luarnya belum pernah direnovasi, cuman paling ditinggikan untuk lantainya karena banjir. Simbol yang terdapat pada ornamen gereja Santa Maria de Fatima sungguh beragam, meliputi flora dan fauna, juga geometris fenomena alam. Gaya ornamen gereja Santa Maria de Fatima sangat kuat, ditandai dengan penggunaan material kayu. Penggunaan warna yang dominan seperti merah, coklat tua, dan warna emas di dalam desain interior maupun eksterior pada gereja Santa Maria de Fatima. Lonceng di depan gereja itu artinya biasa dibunyikan sebagai lambang untuk penanda sebelum dimulai ibadat atau misa. Terus yang kedua dibunyikan pertama jam 6 pagi itu sebagai doa Angelus, terus jam 12 siang, terus jam 6 sore itu doa Angelus. Itu didoakan pada masa-masa biasa. Tapi kalau masa Paskah itu lonceng tetap dibunyikan pada jam 6 pagi, jam 12 siang sama jam 6 sore. Itu doanya doa Ratu Surga. Tabernakel itu
Sebenarnya menurut cerita dari pastor yang dulu itu katanya itu sebagai tempat penyimpan benda berharga, makanya dimanfaatkan sebagai tabernakel, karena tabernakel kan tempat untuk menyimpan tubuh Kristus atau yang umat Katolik sendiri sangat-sangat dihargai. Untuk ibadah di sini atau misa dijalankan untuk misa harian yaitu pada setiap hari jam 6 pagi, terus untuk misa hari Minggu dimulai dari Sabtu sore jam 6 sore, terus hari Minggunya misa Minggu pagi yang pertama jam 6, terus yang kedua jam setengah 8, yang ketiga jam setengah 10, terus pada sore harinya dijalankan dengan misa bahasa Mandarin yaitu jam 16:15 sore, terus jam 6 sorenya lagi dilanjutkan dengan misa bahasa Indonesia. Untuk misa Natal itu tradisi tetap kita bertahan sama Natal ya. Kalau untuk yang tradisi Tionghoa itu untuk tradisi Imlek kita rayakan misa pada hari raya Imlek bersama dengan seluruh umat paroki. Kita untuk melaksanakan misa Imlek. Untuk misa Imlek sendiri untuk awalnya itu dirayakan karena mereka para komunitas Mandarin atau Santa Maria de Fatima SMDF, mereka kelompok Mandarin kan, di situ mereka tuh pengen merayakan Imlek itu sebagai misa syukur atau misa musim semi, seperti di tradisi di China itu musim semi misa ada doa syukur bersama. Makanya pada hari raya Imlek mereka meminta untuk mengadakan misa tahun baru Imlek sebagai ucapan syukur mereka atas musim semi telah tiba. Untuk wilayah gereja ini di dalamnya khususnya ornamennya yaitu masih mempertahankan tradisi di Bunda Maria itu ada relief tradisi reliefnya itu relief model Chinese atau China. Terus di dalam di atasnya itu ada tulisan bahasa Mandarin, artinya sebenarnya itu Bunda Maria. Terus di dalam kapel Hati Kudus Yesus itu juga sama, ada relief China, terus di atasnya ada tulisan berbahasa Mandarin, artinya Hati Kudus Yesus. Untuk mimbar sebenarnya kurang lebih sama, bedanya ini kita mempertahankan dari peninggalan dari rumah yang punya rumah dulu, meja kecil terus kita jadikan sebagai mimbar di altar kiri kanan. Dan kalau untuk meja altarnya sendiri itu dari peninggalan rumah Tuan Kapitan ini, dulunya katanya sebagai meja sembahyang. Meja sendiri sekarang tidak terlalu kelihatan karena tertutup sama dekorasi dan taplak. Itu motifnya motif ukiran-ukiran dari zaman China. Gereja ini sebagai cagar budaya yaitu pada tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di dalam SK itu tertuang segala bentuk perubahan atau renovasi pembangunan fisik gereja ini harus izin ke pemerintah daerah. Kalau tidak izin nanti bisa disegel. Untuk hari-hari biasa, biasanya gereja ini dikunjungi oleh turis, baik turis itu turis lokal maupun turis dari luar negeri. Itu biasanya mereka datang dari jam 9 sampai ya kurang lebih jam-jam 3 sore. Di sini kita welcome karena kita walaupun tempat ibadah tapi kan sebagai bangunan cagar budaya, sebagai tempat wisata bagi mereka juga. Mayoritas jemaat gereja di sini mayoritas yaitu warga Chinese dan tinggal di sekitar Glodok sini. Dari Kelurahan Glodok, Tambora, Jembatan 5, Pekojan, dari Kecamatan Taman Sari sampai Kecamatan Tambora. Untuk jemaat sendiri mungkin jumlahnya kurang lebih hampir 3.000-an, itu sesuai statistik tahun-tahun yang sudah berlalu. Dan untuk tahun-tahun sekarang ya bisa jadi agak sedikit berkurang. Semoga Gereja Santa Maria de Fatima akan tetap menjadi berkat selalu. Selain keunikan dari gereja ini, kita akan bahas keunikan lain dari daerah Glodok.
Tak jauh dari Pasar Raya Glodok, Jakarta, berdiri kedai teh kecil, yaitu Pancoran Tea House. Pancoran Tea House memiliki tradisi unik, yaitu memberikan teh gratis setiap hari, dan siapa saja bisa menikmati teh ini sepuasnya. Tradisi ini sudah dikenal di Glodok, dan Kapitan Ganci adalah pencetusnya. Setiap harinya disajikan 8 teko berisi teh hijau penuh dari pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam. Setiap hal yang baik dari masa lalu pasti akan selalu menjadi inspirasi bagi masa depan. Gereja Santa Maria de Fatima hadir bukan hanya sebagai bangunan gereja, tetapi juga sebagai jawaban dari kasih Tuhan, khususnya bagi masyarakat Glodok dan bagi Indonesia pada umumnya.